Ketemu lagi bersama saya. Hari ini pembahasannya adalah global warming atau pemanasan global. Apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyelimuti bumi. Oke. Nah, sebagian besar peningkatan temperatur rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 itu disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Kebakaran hutan, ada asap pabrik, asap kendaraan. Ini semua adalah aktivitas manusia. Gas rumah kaca merupakan beberapa jenis gas yang terdapat di atmosfer yang tidak mampu meneruskan radiasi gelombang panjang matahari tetapi menahan radiasi inframerah yang diemisikan oleh permukaan bumi. Kelompok gas yang berfungsi menjaga kestabilan suhu permukaan bumi agar tetap hangat itu adalah gas rumah kaca. Cara kerjanya mirip dengan atap kaca yang berfungsi menahan suhu tetap hangat. Nah, sekarang kita akan lihat rumah kaca. Ya, modelnya seperti ini. Sebenarnya gas rumah kaca ini baik untuk keberlangsungan hidup manusia di bumi. Ya, ini bisa diperhatikan. Jadi radiasi panas dari matahari dipantulkan ke bumi. Sebagian radiasi panas matahari diserap oleh bumi, ya, ini diserap. Kemudian sebagian lagi dipantulkan dalam bentuk radiasi inframerah. Ya, dipantulkan kembali. Nah, udara di dalam rumah kaca ini menjadi hangat atau di bumi ini menjadi hangat. Sebagian radiasi inframerah yang dipantulkan oleh permukaan bumi tidak dapat menembus atap kaca sehingga bisa menghangatkan kaca, bisa menghangatkan ruangan di dalam ini. Sebagian radiasi dapat menembus atap kaca. Jadi sebagian dipantulkan ke bumi dan sebagian dapat menembus kaca, ya. Jadi sebenarnya gas rumah kaca ini baik adanya untuk keberlangsungan makhluk hidup yang ada di bumi. Kenapa? Karena semua yang ada di bumi membutuhkan matahari, apalagi tumbuhan itu membutuhkan matahari untuk melakukan proses fotosintesis yang nantinya akan menghasilkan oksigen, menghasilkan glukosa, itu dibutuhkan oleh manusia. Dan ini akan berlangsung secara terus-menerus. Nah, kenapa bisa terjadi efek rumah kaca? Nah, ini yang perlu kita lihat bersama. Gas-gas rumah kaca itu apa saja? Ada karbon dioksida. Di pencemaran lingkungan sudah saya jelaskan karbon dioksida sumbernya dari mana saja. Kemudian ada uap air, ada metana atau CH4, itu sumbernya dari pertanian, perubahan tata lahan, pembakaran biomasa, dan tempat pembuangan akhir sampah. Ada CFC, sudah saya jelaskan juga. Nah, ini adalah gas-gas rumah kaca. Sumber gas, ada sumber tetap, itu dari pabrik, asap dapur, pembakaran sampah. Sumber tidak tetap, itu kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan kegiatan lain yang menghasilkan emisi dari lokasi berpindah-pindah, misalnya merokok. Sumber campuran berasal dari sumber tetap dan tidak tetap, seperti bandara, pelabuhan, kawasan industri, dan terminal.
yaitu adalah sumber-sumber gas, sumber tetap, tidak tetap, dan campuran. Oke, kita mau lihat secara khusus karbon dioksida. Kenapa? Karena karbon dioksida ini merupakan penyumbang terbesar atau gas penyebab utama terjadinya efek rumah kaca. Dan kalian sudah tahu ya, sumber CO2 itu dari apa saja? Itu pembakaran bahan bakar fosil di sektor energi, industri, transportasi, pertanian, ya, pembakaran sampah, minyak. Nah, ini penyumbang terbesar. Kemudian CO2 dihasilkan dari hasil pembakaran. Ya. CO2 sebenarnya tidak beracun, tetapi keberadaannya dapat mendesak O2. Jadi CO2 ini membuat kita bernapas merasa tidak nyaman ya ketika kita mau bernapas. Kita akan lihat efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah suatu keadaan di mana bumi seolah-olah berada di dalam kaca. CO2 ini berfungsi sebagai kaca. Jadi ini ya, efek rumah kaca ini keadaan seolah-olah ini bumi berada di dalam kaca dan kaca ini sebagai CO2. Kaca-kaca ini sebagai CO2. Nah, kita akan lihat bagaimana efek rumah kaca atau mekanisme terjadinya efek rumah kaca. Ya. Efek rumah kaca ini tidaklah berkaitan dengan dibangunnya banyak gedung yang berdinding kaca. Mungkin kalian pernah berpikir bangunan-bangunan dari kaca ini yang menyebabkan efek rumah kaca. Tidaklah demikian. Oleh karena itu kita mau lihat mekanismenya. Yang tadi saya sudah jelaskan ya, matahari fungsinya sangat baik untuk keberlangsungan makhluk hidup yang ada di bumi. Ketika panas matahari merambat melalui atmosfer atau dipancarkan ke bumi, sebagian panas matahari diserap oleh bumi dan memanasinya untuk keberlangsungan makhluk hidup. Panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi, ya, dipantulkan kembali oleh bumi. Sebagian panas yang dipantulkan bumi diserap oleh gas-gas di atmosfer sehingga menahan panas bumi keluar dari atmosfer. Jadi, panas yang dipantulkan ke atmosfer ini terhalang oleh atmosfer atau kaca. Ini namakan dengan kaca atau gas-gas alam yang berlebihan karena kegiatan manusia. Seperti karbon dioksida, metan, CFC, dan lain-lainnya. Sehingga panas ini terperangkap di sini dan dipantulkan kembali ke bumi. Akibatnya bumi semakin panas, semakin dahsyat panasnya. Ini adalah mekanisme efek rumah kaca. Penyebab pemanasan global, gas-gas rumah kaca terutama CO2, kemudian peningkatan kadar gas-gas rumah kaca di atmosfer, itu karena ada aktivitas alam dan aktivitas manusia. Ya, ini membuat bumi semakin panas. Dampak pemanasan global itu peningkatan suhu bumi, pencairan es di kutub, ya bisa kita lihat ya, meningkatnya gelombang air laut, banjir rob. Ya, banjir rob itu adalah luapan air laut. Gangguan kehidupan di laut, ya, menyebabkan organisme-organisme di dasar laut atau di air laut itu mengalami gangguan atau mati, bisa terdampak. Pencegahannya bagaimana? Penghematan energi, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan sampah secara tepat,
pencegahan kerusakan hutan. Nah, jadi itu adalah sedikit penjelasan mengenai pemanasan global, supaya kita tahu bagaimana caranya kita mencegah terjadinya pemanasan global. Kita bisa menyadari bahwa setiap aktivitas-aktivitas kita yang kurang bersahabat dengan lingkungan dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, terjadinya pemanasan global. Jadi semuanya itu kembali ke diri kita masing-masing, belajar untuk memberikan yang terbaik pada lingkungan kita. Sampai jumpa.